Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri dan pemirsa dimanapun Anda berada, pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Mafahim Yajibu Antusahhaha yang dikarang oleh Syed Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sahabat minta syafaat pada Rasulullah ketika Nabi Muhammad itu hidup. Dengan artian sahabat itu minta pada Rasulullah agar supaya dia itu nantinya oleh Allah diberikan masuk surga. Dan ada yang secara langsung, dia seperti ada sahabat yaitu Anas bin Malik meriwayatkan, ada surat menyatakan, Rasulullah berikanlah aku syafaat pada hari kiamat. Dan Rasulullah menyatakan iya atas permintaan itu. Begitupun yang terakhir yaitu Sayyidina sahabat Uqasah bin Muhsan, dia minta kepada Rasulullah agar supaya dia dimasukkan di antara 70 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, dan Rasulullah itu mendoakan dan mengiyakan itu. Nah, akan tetapi permintaan mereka itu, para sahabat, untuk mendapatkan syafaat, untuk mendapatkan dia itu masuk surga, akan didapatkan ketika nanti setelah mendapatkan as-syafaatul kubra, itu mendapatkan syafaat Rasulullah di padang mahsyar. Nah, kemudian kata Syed Muhammad, banyak hadis-hadis yang semacam ini yang menjelaskan di mana sahabat itu minta pada Rasulullah supaya diberikan syafaat nanti di akhirat kelak. Dan Rasulullah itu menerimanya dan menerima permintaan itu merupakan kebenaran, bukan sekedar mujamalah, tapi itu hal yang memang nantinya mereka akan mendapatkan Rasulullah dan dia akan masuk surga yang pasti setelah mendapat as-syafaatul kubra. Wa nadhairu hadza, dan sesamanya hadis-hadis yang menerangkan bahwa sahabat minta kepada Rasulullah dan Rasulullah menerimanya, dan sahabat-sahabat minta supaya dia dimasukkan surga dan Rasulullah menerimanya, itu kathiratun, adalah banyak fi kutubil hadis, fi kutubis sunnati, dalam kitab-kitab hadis al-musyarrafat yang dimuliakan. Wahia, adapun nadhairu hada kulluha, semuanya tadullu menunjukkan ala jawaz talabi syafaati, tak dulu menunjukkan apa kullu hadza ala jawaz talabi syafaati, atas bolehnya minta syafaat minhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia. Minhum, dari sebagian mereka, man, ada orang talaba yang minta siapa orang pada syafaat bitakyini, dengan ditentukan biqaulihi isfa', berikanlah syafaat engkau li kepadaku, au talab, atau minta sahabat dukhulal jannati, masuk surga, au talab, atau minta siapa sahabat ayakuna, ada siapa sahabat minas sabikina, dari orang-orang yang terdahulu masuk surga, au talab, atau minta sahabat ayakuna, ada siapa sahabat min ahlil haudih, ya ini termasuk orang yang minum telaga, talabah, atau minta sahabat murafaqatahu, itu menemani sahabat pada Nabi fil jannati, dalam surga, kama, seperti suatu hasil yang terjadi min Rabi'ati, dari Rabi'ah al-Aslami, idh qala, ketika berkata siapa Rabi'ah bin Aslami, as'aluka, minta akukah kepadamu Nabi, murafaqatakah, yaitu menemanimu Nabi fil jannati, dalam surga. Fa'arsyadahu, maka memberikan petunjuk siapa Nabi kepada Rabi'ah, allati shalla an-nabi, arsyadahu, maka menunjukkan kepada Rabi'ah an-nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi sallallahu ila tariqati, pada jalan biqaulihi a'inni, semoga memberikan pertolongan engkau ni kepadaku, ala nafsika, atas dirimu, bikasrati sujudi, dengan banyak sujud, walam yakul, dan tidak berkata siapa Nabi lahu kepada sahabat
wala li ghairihi, dan lahu kepada Rabi'ah bin Rabi'ah al-Aslami, wala li ghairihi, dan tidak kepada saya Rabi'ah al-Aslami, mimman dari orang talaba yang minta siapa orang al-jannah kepada surga, atau talaba atau minta siapa orang al-ma'iyah itu menemani, atau tamanna atau mengharapkan orang ayakuna ada siapa orang min ahli jannah dari penduduk surga, atau ayakuna atau ada siapa orang min ahli haudi dari orang-orang yang minum dari sungai Nabi, ya dari minum dari telaga, atau yakuna atau ada siapa orang minal maghfirati orang yang mau diampuni lahum bagi mereka. Inna hadza sungguh ini haramun itu haram. Wala yajuz dan tidak boleh ayat rubah minta sahabat al-an sekarang. Wa anna waqtahu dan sungguhnya waktunya minta lam ya'ti tidak datang. Wan tadir menunggulah engkau hatta ya'dana hingga mengizini Allah siapa Allah fi dalam syafaat. Au fi duhulil jannati atau memberikan izin dalam masuk surga, au fi syarabi atau minum minal haudi dari telaga. Ma'anna hadhil umura serta sungguhnya ini semua urusan al-matlubah yang diminta kullaha semuanya umur la takunu tidak ada apa kulluha atau hadhil umur illa ba'da syafaati kecuali setelah syafaat al-uzma yang agung. Wahiyah maka adapun utama asyafaat uzma fi makna talabi syafaati dalam arti minta syafaat. Wan nabi dan nabi basyarahum berikan kabar gembira siapa nabi hum pada sahabat bidzalika dengan semua itu, yakni masuk surga bersama nabi. Wa'adahum dan berjanji siapa nabi hum kepada mereka bima jubirah, bima dengan suatu jabarah yang memenuhi khawatirhum pada keinginan mereka, wa aqarrah dan menyenangkan apa suatu ayunahum pada hati mereka, wa hasah dan semoga tidak terjadi atau has dan jauh sekali ayakuna ada zalika semua itu, yakni minta syafaat, minta masuk surga, minta menemani nabi, minta minum apa dari telaga, mamnu'an itu terlarang. Sumala yubayinu kemudian tidak menjelaskan nabi lahum pada sahabat hukmahu pada hukumnya sesuatu, hukumnya zalik, mujamalatan karena mujamalah, karena apa, karena hanya menyenangkan hati, au mudaratan atau karena pura-pura, wa huwallazi la ta'khudhu wa huwallazi yaitu suatu la ta'khudhu tidak mengambilhu kepada alladzi fil haqqi dalam hak, la ta'khudhu tidak mengambilhu pada nabi fil haqqi lau matalaim rasa takut, wa inna ma yujbirah dan hanya memenuhi al khawatir pada keinginan, wa yarda dan ridha an nufus apa ridha apa jiwa, bima huwa da'iratu fi falakil haqqi bima dengan sesuatu hadun da'irun yaitu ada di sekitar fi falakil haqqi di dalam kebenaran, wa nabiun dan tumbuh min asli din dari pokok agama, wa ba'idun dan jauh an kulli batilin setiap kebatilan au nifakan atau kemunafikan. Jadi di sini kata Syekh Muhammad wa nadha'iru hadza kasiratun fi kutubis sunnatil musarrafah, yang sama penjelasannya tentang sahabat minta syafaat pada Nabi dan sahabat minta supaya didoain untuk masuk surga dan minta sahabat itu bersama Nabi di surga dan minta pada Nabi supaya nanti bisa minum telaga. Ini banyak hadis yang menerangkan ini di dalam kitab-kitab hadis. Wa hiya kulluha tadullu ala jawazi talabi syafa'ati minhu fid dunya. Nah, hadis-hadis yang banyak itu menunjukkan bahwa boleh hukumnya minta syafaat pada Nabi di dunia ketika Nabi Muhammad itu hidup. Tidak menunggu minta syafaat nanti di padang mahsyar. Nah, bagaimana cara mintanya syafaat mereka kepada Nabi? Minhuman talabaha bi ta'ini bi qawlihi isfa'li.
aw talaba duhulal jannati aw talaba ayyakuna minasyabikin aw talaba ayyakuna min ahli haudi aw talaba marafaqatahu fil jannati kama hasala min Rabi'atil Aslami idza qala as'aluka marafaqataka fil jannati fa arsyadahu alladhi sallallahu alaihi wasallam ila tariqati biqaulihi fa'inni ala nafsika bikasratis sujudi. Nah, dalam bentuk syafaat apa? Jadi minta syafaat itu dengan artian apa? Yang pertama, mereka itu secara khusus minta syafaat kepada Nabi. Isfa'li, Rasulullah berikanlah aku syafaat. Ada yang secara soreh menyatakan pada Nabi supaya dia diberikan syafaat. Ada yang bentuknya dia minta supaya dia masuk surga kepada Rasulullah dan Rasulullah mengiyakan. Atau sebagian mereka minta kepada Nabi supaya nanti termasuk orang-orang yang pertama masuk surga. Dan Rasulullah iyakan. Ada sahabat yang menyatakan supaya dia nanti itu minum telaga yang di surga nanti. Dan Rasulullah itu mengiyakan. Berarti itu boleh. Dan ada sahabat yang minta supaya nemani Nabi nanti di surga. Rasulullah mengiyakan. Seperti yang terjadi kepada sahabat yang namanya tuh Rabi' al-Aslami. Dia minta kepada Rasulullah supaya bisa menemani Rasulullah di surga. Lalu Rasulullah memberikan petunjuk pada dia supaya dia banyak sholat. Supaya banyak sholat. Banyak sujud kepada Allah. Nah, apa katanya ini menunjukkan? Apa di sini katanya? Ternyata apa yang terjadi? Rasulullah itu mengiyakan. Nah, apa yang terjadi Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Walam yakul lahu wala li ghairihi mimman talabal jannata aw talabal ma'iyyata aw tamanna ay yakuna min ahli jannati aw ay yakuna min ahli al-haudi aw ay yakuna min al-furi lahum inna hadza haramun wa la yajuzu ay yatlubal an wa anna waqtahu lam ya'ti wa antadir hatta ya'dana Allah fi syafa'ati aw fi duhulil jannati aw fi syarabi minal haudi." Nah, apa katanya di sini? Ternyata ketika sahabat itu minta diberikan syafaat, minta sahabat supaya dia itu bisa masuk surga, ternyata Rasulullah itu tidak berkata ini haram. Rasul tidak pernah menjawab ini haram. Rasulullah langsung menjawab apa? Iya. Seperti yang terjadi kepada Sayyidina Uqasah ketika minta pada Rasulullah supaya dia termasuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Lalu Rasulullah menyatakan apa? Anta minhum. Kamu termasuk sebagian daripada mereka. Seperti yang menjawab ketika Rabi'ah al-Aslami itu ingin bersama Rasulullah di surga. Rasulullah bilang apa? Iya, tapi dengan cara apa? Caranya dengan banyak sholat. Rasulullah tidak menyatakan ini haram, enggak ada. Langsung bilang iya. Dan Rasul tidak berkata ini tidak boleh minta sekarang. Enggak, Rasulullah langsung bilang iya. Rasul tidak bilang, bukan sekarang, nanti di akhirat nanti. Enggak, jawabnya apa? Iya sekarang. Dan Rasul tidak menyatakan, bukan waktunya belum tiba. Enggak, Rasulullah menyatakan iya ternyata. Seperti yang terjadi kepada siapa? Kepada Uqasah bin Muhsan. Bilang iya, kamu termasuk orang yang masuk surga nanti. Jadi Rasulullah itu bilang ya, tidak menyatakan, sekarang bukan waktunya. Dan dia tidak berkata, nunggu dulu nanti ketika mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat. Ternyata bilang iya. Dan Rasulullah tidak menyatakan, nanti ketika memberikan izin Allah kamu masuk surga. Enggak. Langsung bilang iya kenyataannya. Ya kamu termasuk, boleh masuk surga. Dan juga begitu pun sahabat yang minta supaya dia itu nanti bisa minum dari telaga. Rasulullah tidak menyatakan tidak boleh. Tapi Rasulullah menyatakan apa? Iya. Nah, begitupun ketika dia minta Rasulullah termasuk orang yang diampuni oleh Allah, ternyata Rasulullah bilang iya, tidak menyatakan tidak menyatakan haram, tidak menyatakan tidak boleh, tidak. Apa katanya jadi? Yang terjadi itu katanya, ma'anna hadhil umur al-matlubata kullaha la takuna illa ba'da syafa'atin uzma. Nah, kita tahu semua bahwa sahabat akan masuk surga. Sahabat akan termasuk orang yang bersama Rasulullah nanti di surga. Atau sahabat yang minum dari air dari telaga ini tahu. Ini didapatkan ketika mereka sudah mendapat asyafa'atul kubra.
mendapat syafaat nanti di padang mahsyar. Nah, apa yang terjadi? Mereka minta syafaat pada Rasulullah itu, apa yang terjadi? Berarti Rasulullah memberikan kabar gembira kepada mereka sesuai dengan permintaan mereka. Jadi memberikan kabar mereka akan masuk surga, kabar mereka itu tidak panas di padang mahsyar. Diberikan kabar mereka bahwa mereka akan meminum air telaga, itu merupakan kabar gembira kepada mereka. Dan mereka akan berjanji akan mendapatkan apa yang diinginkan mereka. Dan mereka akan mendapatkan apa yang menyenangkan hatinya. Nah, artinya apa? Bukan artinya itu tidak boleh kita sahabat minta pada Rasulullah. Itu menunjukkan boleh. Dan Rasulullah itu tidak menjelaskan hukumnya bukan karena mujamalah. Berarti bukan perbuatan yang haram tapi Rasulullah dibiarkan, enggak. Rasulullah itu menunjukkan bahwa ini hukumnya memang boleh. Bukan karena mujamalah Nabi itu mengiyakan. Kenapa? Karena Rasulullah selalu berkata benar. Rasulullah itu tidak pernah takut menjelaskan kebenaran. Tidak takut pada siapapun. Kalau hak dikatakan hak. Artinya ketika dia katakan boleh, itu betul boleh. Bukan karena pura-pura. Nah, berarti apa? Apa yang diucapkan Rasulullah itu betul-betul benar. Berangkat dari keridhaan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena apa yang diucapkan Rasulullah selalu hal-hal yang benar. Dan apa yang keluar dari Rasulullah itu, apa yang disabdakan Rasulullah itu adalah berangkat dari pokok ajaran agama. Dan jauh dari kebatilan dan kemunafikan. Jadi artinya begini. Banyak hadis yang menerangkan bahwa sahabat itu minta pada Rasulullah untuk mendapatkan syafaat Rasulullah ketika Nabi Muhammad itu hidup. Nanti diberikan syafaat di akhirat. Dan sahabat banyak yang minta pada Rasulullah supaya dia itu nanti dia dimasukkan surga. Dan Rasulullah mengiyakan. Banyak sahabat itu yang minta pada Rasulullah supaya dia itu bersama Rasulullah di surga. Dan Rasulullah mengiyakan. Itu menunjukkan bahwa boleh minta syafaat Rasulullah ketika Nabi Muhammad itu hidup. Rasulullah menyatakan iya kepada Rasulullah itu adalah hal yang benar. Betul-betul benar. Bukan Rasulullah itu pura-pura. Betul-betul. Itu memang hak. Karena Rasulullah itu adalah Nabi, adalah orang yang sangat jujur menegakkan kebenaran dan tidak takut apapun tidak takut pada siapapun untuk menegakkan kebenaran. Jadi kesimpulannya boleh minta syafaat pada Rasulullah ketika Nabi Muhammad itu masih hidup. Kan Rasulullah memperbolehkan dan Rasulullah tidak menyatakan itu haram. Ini yang kita sampaikan pada pagi ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.